Selamat datang sahabat ruang sunyi, zodiak Taurus. Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam diam di sekitarmu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi terasa sangat nyata oleh jiwamu. Bersiaplah karena energi yang selama ini tertahan seperti air di balik bendungan, kini mulai merembes keluar tak bisa kamu hentikan. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran dalam satu frekuensi yang sama, lembut namun kuat. Ingatlah, ini adalah bacaan umum untuk energi kolektif. Tidak semua detail akan terasa persis, maka ambillah apa yang beresonansi dengan hatimu dan lepaskan dengan tenang apa yang tidak. Sekarang, tarik napas pelan dan hembuskan semua yang tidak perlu kamu bawa hari ini. Bayangkan kakimu menjejak tanah yang hangat, sementara di atas kepalamu langit mulai berbisik. Kamu aman di sini, di ruang sunyi ini, tidak ada yang menuntutmu menjadi sempurna. Biarkan pundakmu sedikit melendur, biarkan jantungmu hanya berdetak tanpa perlu was-was. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu dari balik karya. Kartu pertama asmara, Four of Wands. Kartu Four of Wands dalam makna umumnya melambangkan kestabilan, perayaan kecil, dan kehangatan rumah. Namun dalam posisinya di sektor asmara untukmu Taurus, kartu ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keramahan biasa. Terlihat ada dorongan kuat dari seseorang yang cukup dekat denganmu, bisa seorang sahabat, rekan kerja, atau bahkan sosok yang selama ini hadir tanpa banyak drama. Energi kartu ini tidak menampilkan hubungan yang sepenuhnya baru, melainkan perasaan yang mulai bergerak lebih matang dari sebelumnya. Seolah-olah dinding kecil yang selama ini kamu bangun mulai retak oleh kehangatan yang konsisten. Kamu yang dikenal setia dan butuh waktu untuk benar-benar percaya, kini mulai merasakan getaran berbeda ketika orang itu berada di dekatmu. Antara tanggal 1 hingga 3 Mei, momen ini terasa cukup singkat, namun syarat makna seperti senja yang hanya berlangsung sebentar, tapi meninggalkan warna di langit hatimu. Ada kesempatan untuk memperjelas arah hubungan, mungkin lewat percakapan santai yang justru membuka ruang yang lebih jujur. Jika selama ini kamu ragu karena takut kecewa, sekarang energi dari Four of Wands membisikkan bahwa tidak apa-apa untuk merasakan aman terlebih dahulu sebelum melompat. Nasihatnya, jangan paksakan deklarasi besar, cukup akui bahwa kamu mulai merasa nyaman, karena dari kenyamanan itulah cinta sejati untuk zodiak bumi sepertimu biasa tumbuh. Percayalah pada momen singkat itu, karena kadang keabadian dimulai dari hal yang tidak kamu rencanakan. Kartu kedua karir, King of Swords. Kartu King of Swords adalah kartu yang melambangkan ketajaman intelektual, otoritas, dan keputusan yang didasarkan pada logika murni. Makna umumnya mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak berkutat pada keraguan, melainkan pada kejelasan. Dalam konteks karirmu, Taurus, kartu ini menunjukkan adanya tawaran mendadak yang datang tanpa banyak peringatan. Mungkin sebuah proyek kilat, promosi tak terduga, atau seseorang dari level atas yang melirik caramu bekerja. Energinya sangat cepat, seperti angin kencang yang tiba-tiba membuka semua jendela dalam ruangan yang selama ini pengap. Kamu yang menyukai kenyamanan dan ritme stabil mungkin merasa sedikit terkejut, tetapi justru disitulah pesan tersembunyi dari kartu ini. Tidak semua keberuntungan datang dengan kemasan rapi. Peluang ini tidak bisa ditunda terlalu lama karena sifatnya yang membutuhkan keputusan sigap dalam hitungan jam atau hari, bukan minggu. Terlihat bahwa ini berhubungan dengan peningkatan posisi atau tanggung jawab baru yang cukup menantang. Mungkin mengatur orang lain, mengambil keputusan penting, atau menjadi wajah depan sebuah tim. Jika kamu mampu mengatasi kebiasaanmu untuk terlalu banyak berpikir sebelum bertindak, maka kesempatan ini bisa menjadi titik perubahan yang signifikan dalam peta karirmu. Namun jika kamu membiarkan ketakutan akan perubahan menguasai atau terus mencari kepastian 100%, peluang tersebut bisa saja berlalu begitu saja diambil oleh orang lain yang lebih berani. Nasihat King of Swords untukmu. Jadilah raja atas pikirannya sendiri. Ambil napas, lihat fakta, lalu putuskan dengan ketegasan yang selama ini kamu simpan. Kartu ketiga keuangan, Five of Swords. Kartu Five of Swords dalam makna umum sering diartikan sebagai konflik, kemenangan yang terasa pahit, atau peluang yang hanya datang sekali dan tidak akan terulang. Namun dalam bacaan keuangan untukmu, Taurus, kartu ini tidak berbicara tentang pertengkaran, melainkan tentang kecepatan waktu yang sangat spesifik. Terlihat adanya peluang uang yang datang dengan sangat cepat, bahkan terasa seperti sekali lewat.
Mungkin sebuah investasi kilat, proyek sampingan dengan bayaran instan, atau seseorang yang membayar utang lamamu di momen yang tidak terduga. Energi menunjukkan bahwa tanggal 1 Mei menjadi awal kemunculan, seperti fajar yang tiba-tiba menyingsing. Lalu mencapai titik tertinggi di tanggal 2 Mei, di mana kamu harus paling waspada dan siap mengambil tindakan. Setelah itu, perlahan menghilang di tanggal 3 Mei, seolah pintu rezeki itu tertutup kembali tanpa suara. Ini bukan rezeki yang datang secara perlahan seperti biasanya kamu nikmati, melainkan momentum yang harus ditangkap dengan kesadaran penuh, tanpa menunggu rasa siap. Angka 7, 17, dan 27 terlihat cukup kuat sebagai simbol keberuntunganmu dalam periode ini. Mungkin nominal, tanggal, atau nomor rekening yang mengandung angka-angka tersebut. Namun, tetap penting untuk bersikap bijak. Five of Swords juga mengingatkan bahwa kemenangan kecil tidak berarti kamu harus mengorbankan harga diri atau merasa menang atas orang lain. Jadi, jika peluang itu datang, ambillah dengan gerakan cepat namun tetap elegan, seperti Taurus sejati yang tahu kapan harus memetik bunga dan kapan harus berlari menuju mata air. Jangan biarkan peluang ini hanya sekadar lewat tanpa hasil nyata, karena penyesalan karena tidak bertindak akan terasa lebih berat daripada risiko mengambil langkah. Kartu keempat peruntungan, Nine of Cups. Kartu Nine of Cups dikenal sebagai kartu keinginan terwujud dalam tarot, melambangkan kepuasan batin, kebahagiaan yang datang dari dalam, dan mimpi yang mulai membentuk wujudnya di dunia nyata. Dalam posisinya untuk peruntunganmu, Taurus, kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di fase di mana banyak pintu mulai terbuka, meskipun tidak semuanya terlihat jelas di awal. Ada semacam energi kejutan yang membawa sesuatu yang sebelumnya tidak kamu duga. Mungkin seseorang yang menghubungimu tanpa diduga, tawaran yang muncul di saat kamu hampir menyerah, atau keberuntungan sederhana yang terasa seperti pelukan hangat dari alam semesta. Kamu yang terbiasa merencanakan setiap langkah dengan hati-hati mungkin akan sedikit kebingungan, karena cara kerja energi kali ini adalah secara lompatan, bukan tanjakan perlahan. Intuisi kamu menjadi kunci utama di sini, karena tidak semua peluang datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Bisa jadi, sebuah kekecewaan kecil justru menyembunyikan arah baru yang lebih tepat, atau sebuah penundaan ternyata menyelamatkanmu dari risiko besar. Jika kamu mampu membaca situasi dengan tenang dan tidak terburu-buru karena rasa takut akan ketinggalan, maka arah keberuntungan ini bisa membawa kamu ke hasil yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Nine of Cups tidak pernah memaksamu untuk percaya. Dia hanya duduk di singgasananya sambil tersenyum, menunggu kamu sadar bahwa sebenarnya yang selama ini kamu cari, sedang mencari kamu juga. Nasihatnya, jangan mengucek mata saat berkah datang dalam bentuk yang berbeda dari ekspektasimu. Terima dan biarkan rasa syukur menjadi magnet bagi lebih banyak keajaiban. Kartu kelima kesehatan, Five of Cups. Kartu Five of Cups dalam makna umum sering digambarkan sebagai kartu kesedihan, kehilangan yang masih terasa perih, atau fokus pada apa yang tumpah daripada apa yang tersisa. Namun dalam bacaan kesehatan untukmu, Taurus, kartu ini tidak membawa makna tragis, melainkan sebuah peringatan lembut tentang keseimbangan antara semangat dan istirahat. Energinya mengingatkan agar kamu tidak terlalu memaksakan diri dalam mengejar semua peluang yang tiba-tiba muncul di asmara, karir, keuangan, dan peruntungan. Karena semuanya terasa cepat seperti air bah, ada kecenderungan alami pada dirimu untuk ingin melakukan banyak hal sekaligus tanpa jeda. Ini karena sisi Taurus yang ulet dan tangguh sering lupa bahwa tubuh pun punya batas. Potensi kelelahan fisik dan mental sangat nyata di periode ini jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup dan ruang untuk sekadar diam tanpa target. Terlihat bahwa menjaga ritme yang stabil dan tidak terburu-buru justru akan membantu kamu bertahan lebih stabil selama periode penting ini. Kamu tidak perlu hadir di setiap peluang, tidak harus menjawab setiap pesan dalam hitungan menit, dan tidak wajib menjadi kuat setiap saat. Five of Cups mengajarkan bahwa kehilangan sedikit energi sekarang untuk istirahat lebih baik daripada kehilangan seluruh semangat di tengah jalan. Jadi, tetaplah bergerak maju karena semangatmu luar biasa, tetapi dengan kesadaran penuh terhadap batas tubuhmu. Hirup udara, minum air, dan ingatlah bahwa merawat diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang paling dalam dari seorang Taurus sejati. Terima kasih sudah menyusuri Henning bersama saya di Ruang Sunyi. Untukmu yang bernapas dalam tadi, kita telah membuka 5 kartu.
Four of Wands yang berbisik tentang kehangatan yang mendekat dalam asmara, King of Swords yang menegaskan keputusan tegas dalam karier, Five of Swords yang mengingatkan peluang keuangan yang datang sekilas, Nine of Cups yang membawa kejutan lembut dalam perubahan hidup, serta Five of Cups yang menjaga keseimbangan tubuh dan jiwamu. Semua pesan ini hanyalah cermin, dan hanya kamu yang tahu persis di mana letak kebenarannya dalam hidupmu. Saya mengundangmu untuk kembali ke ruang sunyi lain waktu, karena masih banyak bisikan dari kartu-kartu yang menanti untuk didengar. Tekan tombol berlangganan agar kita tak kehilangan jalan untuk bertemu lagi dalam keheningan berikutnya.